Selamat pagi Bu Desti dan teman-teman. Sekarang saya akan mengulas tentang novel yang saya bawa. Saya membawakan novel berjudul Bumi, penerbitnya dari PT Gramedia Pustaka Utama. Pengarangnya adalah Terelai. Tahun dibuatnya adalah Januari 2014. Ringkasan ceritanya yaitu ada murid kelas 10 bernama Raib, Sally, dan Ali. Raib dan Sally memang bersahabat, tapi mereka tidak suka pada Ali karena Ali biang kerok dan suka menyarai masalah. Raib, dia anak yang bisa menghilang jika matanya ditutup oleh tangan. Dia mempunyai kekuatan tanpa diketahui siapapun. Namun, seketika Ali mengetahui saat Raib tiba-tiba muncul. Ali pun lama-lama tahu kemampuan Raib. Kemudian, singkat cerita, saat Sally dan Raib ingin ke restoran di depan sekolah, tiang listrik yang sedang dibenerin jatuh dan Sally pun panik, lalu listrik mengalir di dalam tubuhnya. Sally pun menghantam listrik dengan kuatnya. Lalu Raib pun panik karena tiang listrik mulai menimpa dia dalam beberapa detik lagi. Tanpa pikir panjang, Ray pun mengangkat telunjuknya dan tiang listrik itu pun hilang. Ali yang melihatnya langsung menyuruh Sally dan Ray ke aula supaya tidak menjadi bahan wawancara orang-orang. Di dalam aula itu ternyata ada sosok yang tinggi yang selama ini menyuruh Ray untuk mengasah kemampuannya lebih dan lebih. Dia muncul bersama teman-temannya. Lalu mereka mulai memaksa Ray untuk menjadi muridnya dan misalnya yaitu Miss Keriting, yaitu guru mat di sekolah. Raib muncul membuat Raib dan temannya kaget. Miss Helena pun melawan sosok itu lalu menyuruh mereka untuk membuka buku matematika mereka. Tanpa sadar, Ali, Raib, dan Sally pun balik ke kamar Raib. Lalu, saat mereka membuka lagi buku matematika, mereka pun kembali ke salah satu kamar orang yang berasal dari klan dunia bulan. Singkat waktu, ternyata apa yang Raib hilangkan dari dunianya muncul di klan bulan ini. Ali, Raib, Sally pun menjelajah klan bulan dan cerita mereka pun dilanjutkan di buku selanjutnya yang berjudul Bulan. Kekurangan dari buku ini adalah bukunya mempunyai series yang terlalu banyak dan harganya pun tidak terjangkau, sehingga membuat pembaca mungkin tidak bisa membeli sekaligus untuk orang yang mempunyai uang secukupnya. Dan buku ini menurut saya terlalu banyak dan selalu diproduksi oleh penulisnya. Jika ada buku yang baru pasti selalu berlanjut. Dan saya pun tidak bisa membelinya secara sekaligus langsung. Kelebihan buku ini adalah mempunyai cerita yang panjang dan mudah dimengerti oleh pembaca dan bisa membuka imajinasi sang pembaca menjadi luas dan lebar. Dan kelebihan dari buku ini adalah mempunyai cerita yang sangat detail dan perjalanan yang panjang dan mempunyai alur cerita yang tidak singkat, yaitu mempunyai alur cerita yang panjang dan beraneka ragam, tidak monoton, dan mempunyai kalimat yang bagus. Informasi yang bisa saya dapat dari novel ini adalah dunia ini tidak seperti yang kita lihat, bahkan mungkin ada saja hal yang tidak kita ketahui dan belum kita ketahui. Karena di dalam buku ini menceritakan tentang hal fiksi atau hal yang fantasti yang tentunya bisa membuka jalan imajinasi sang pembaca kepada alur cerita yang telah dibuat penulis. Menurut saya buku ini sangat bagus karena buku ini menceritakan perjalanan seseorang dengan sangat panjang dan seru. Ceritanya tidak membosankan dan ceritanya bisa membuat sang pembaca menjadi penasaran dan tidak bosan untuk membaca. Sekian dari saya, terima kasih. Sore Bu Desti dan teman-teman, saya Kizi Vertika Simbolon akan mengulas sebuah novel yang berjudul Nila. Judul Nila, penerbit Pustaka Hermon. Pengarang Agnes Jessica, tahun dibuat novel tersebut tahun 2011. Nila terpisah dari orang tua dan saudara kembarnya sejak kecil. Nila diasuh oleh seorang wanita yang mengasihinya, tapi sangat miskin. Kemiskinan itu begitu menjeratnya sehingga ketika ia terdesak oleh penyakit ibunya, ia terjun ke lembah hitam sebagai pelacur. Hidupnya terkait oleh dua laki-laki yang berpengaruh besar pada dirinya, yaitu seorang pria beristri dan seorang penulis gagal. Hidupnya yang penuh dosa terus dijalaninya.
hingga akhirnya ia hancur dan jatuh sedalam-dalamnya. Disitulah ia baru menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sebagai seorang wanita pilihan, wanita yang berharga dan tidak usah menjual dirinya pada laki-laki untuk mendapatkan uang. Di sini ia harus menyerahkan seluruh miliknya, bahkan seluruh uang yang pernah dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sebagai inilah wanita keenam yang telah terpilih sejak ia di dalam kandungan. Oke, untuk kekurangan dari novelnya, menurut aku kayak ceritanya kurang panjang dan covernya kurang menarik. Dan menurut aku terlalu gimana gitu. Untuk kelebihan novelnya, ceritanya sebenarnya bagus, cuman ya kurang di itunya aja sih, kurang panjang gitu. Kalimatnya juga mudah dimengerti dan harganya juga terjangkau. Jadi nilai ini worth it sih, karena aku lihat-lihat si Agnes Jessica ini juga udah banyak banget bikin novel termasuk Nila. Jadi menurut aku bagus sih. Oke, sekian saja, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, saya Ignatius Matthew, kelas 8 chapter 13. Saya akan menceritakan novel yang berjudul The Queen. Pada suatu hari terdapat seorang anak yang tersesat di dalam hutan dan ketinggalan rombongan. Pada saat itu juga anak tersebut mutar-mutar mencari jalan keluar dan mencari rombongan tersebut, tapi hasilnya sangat buruk. Ia tidak menemukan rombongan tersebut, tidak menemukan jalan keluar, tetapi malah bertemu dengan cowok yang sangat jahat. Pada saat ia mencari jalan keluar, cowok tersebut mengikutinya selalu. Mau dia ke tengah hutan juga, cowok tersebut selalu mengikutinya. Sampai pada sore hari, dia masih saja tersesat. Dan cewek tersebut memberanikan diri untuk bertanya kepada si cowok. Si cewek bertanya, "Apakah kamu tersesat juga?" Tetapi si cowok tidak menjawab, dan si cowok melihat si cewek dengan mata yang sangat tajam, yang membuat cewek tersebut sadar bahwa dia sedang tidak aman. Cewek tersebut pun berlari sekencang-kencangnya, tetapi cowok tersebut berhasil mengejarnya lalu menangkap tangannya. Saat sudah menangkap tangannya, cowok tersebut menggenggam tangannya si cewek itu sangat-sangat keras hingga tangannya membiru. Tetapi si cewek berhasil melepaskan tangannya. Ketika si cewek melepaskan tangannya, si cewek bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Tetapi si cowok menjawab dengan jawaban yang tidak masuk akal. Si cowok menjawab bahwa dia adalah malaikat penjambut nyawanya. Si cewek pun berlari sangat kencang. Lalu si cowok membiarkan begitu saja si cewek berlari. Tetapi sudah cukup jauh berlari, si cowok dapat mengejarnya, dan si cowok berlari sekencang apapun, mau pergi kemanapun sudah tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba ada orang dari belakang memukul kepala si cewek yang menyebabkan cewek tersebut terjatuh dan tidak sanggup membuka matanya lagi. Menurut saya cerita ini sangat seru. Alur ceritanya juga sangat menarik. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya akan menceritakan isi novel tentang IPA dan IPS dari penerbitnya PT Bumi Semesta Media, diterbitkan tahun 2017.
penulis Putri Zahra, dan saya bacakan isinya. Unsur intrinsik 1. Tema novel tersebut adalah kisah cinta antara anak IPA dan anak IPS. Novel tersebut menceritakan tentang Michelle dan Rifki yang notabene adalah siswa jurusan IPA IPS. Kisah mereka diawali dari sebuah hukuman yang justru mempersatukan mereka. Namun tak ada kisah cinta yang bias diraih dengan mudah. Kisah cinta mereka diuji dengan kehadiran orang ketiga. Tetapi akhirnya Rifki harus patuh pada keputusan ayahnya untuk menjodohkan dia pada Agnes 2. Alur novel IPA dan IPS menggunakan alur maju yang disertai oleh flashback atau kembalinya mundur ke masa lalu. Seperti Michelle sempat tinggal di Bandung beberapa tahun yang lalu. Dulu keadaan Bandung tidak seramai sekarang. Kota kelahirannya itu semakin indah untuk dilihat. 3. Latar bukti, tempat, waktu, dan suasana. Jam istirahat. Ketika kelas sudah sepi, Michelle memutuskan untuk tetap di kelas. Dia sibuk mencatat materi-materi yang tadi disampaikan sebelum jam istirahat. Hari pertama di sekolah, Michelle sudah telat. Gerbang sekolah sudah ditutup. Tidak ada security yang berjaga, tapi untungnya hari ini yang telat bukan hanya dia. Tak terasa sudah menunjukkan jam 3. Sudah 3 jam Michelle berada di sini. Michelle memutuskan untuk pulang. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Michelle langsung pergi menuju rumah sakit untuk melihat keadaan Aldino. Di perjalanan, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Hanya ada musik yang mengisi ruangan tersebut. Tokoh dan penokohan Michelle. Baik. Bukti bahwa baik. Makasih, ucap Michelle singkat. Baru kali ini Michelle mengucapkan terima kasih pada Rifki. Rifki dikenal di sekolah sebagai ketua OSIS yang paling playboy dan bandel. Bahkan hampir setiap perempuan yang sangat cantik di sekolahnya itu pernah didekati olehnya, tapi dia tidak mendekatinya balik. Emang si Rifki ini playboy cap kampak, bukti bahwa arogan, ucap Rifki lalu mulai memukul Aldino. Bahasa daerah dan penggunaan bahasa daerah terlihat dari penggunaan kata-kata seperti lo dan gue yang merupakan bahasa daerah dari suku Betawi. Sudut pandang dalam novel IPA dan IPS adalah sudut pandang orang ketiga. Buktinya pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga seperti adanya kata dia dan menyebutkan nama tokoh secara langsung. Terima kasih.